menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata, ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata di hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh saya lihat tangan-tangan diberkati Tuhan di sepanjang minggu ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita semua percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita perhadapkan di mezbah Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat pertolongan Tuhan di setiap musim hidup kami. Untuk kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Ini umat-Mu ya Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati. Kami mau memberikan yang terbaik pada saat ini ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Persiapkan kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bertahtalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Kami percaya Tuhan, ada satu kemenangan dan kebangkitan yang kami rasakan hari ini ketika kami boleh dekat dengan Engkau. Bahkan ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya.
kasih-Mu buat kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
biar siang hari ini setiap kami datang membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau terus tarik hadirat Tuhan di tempat ini. Mari yang haus, yang lapar pada Tuhan, mari datang kepada Tuhan, sembah Tuhan. Barangkali yang lemah letih lesu datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Kau yang berbeban berat datang kepada Tuhan. Dan percaya, imani, ketika engkau mengangkat tangan, ketika engkau menyembah Tuhan, ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Biar kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari terus sembah Tuhan. Mari nyatakan yang baik, bermasmur kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya mengangkat tangan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang turun tangan untuk mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan saya. Yesus
kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi satu nama Yesus Kristus. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji-muji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang bersuka cita dan siap memberi yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suarakan haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji-muji nama Tuhan. Kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Siap memberi yang terbaik, amin. Mari dengan sukacita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama suarakan, satu suara nyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari gereja Tuhan katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami satukan hati kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dengan imanmu nyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Gereja Tuhan satu suara, keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Boleh kita lambaikan kedua tangan kita, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih lagi nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar segala yang bernafas memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami, menyatukan suara kami, umat gereja Tuhan. Kita mau sama-sama imani, amin. Boleh sambil angkat kedua tangan kita, nyatakan, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Gemeira yang 18, boleh tepuk tangan di atas kepala, nyatakan, haleluya. Mari beri yang terbaik buat Tuhan sore hari, siang hari ini saudara. Amin. Haleluya. Boleh jemaat Tuhan saja lebih mantap, come on. Haleluya, amin. Biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Siap-siap lompat buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Suarakan haleluya. Saudara siap lebih lagi memuji Tuhan?
Siap lebih mantap memuji Tuhan. Sorakan yes. Kami percaya kami umat pilihan. Kami lebih dari pemenang. Boleh sama-sama satukan suara kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengan imanmu sama-sama nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala percaya. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Sambil angkat kedua tangan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita apa saudara? Kita lebih dari pemenang. Gereja Tuhan, come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang sorakan haleluya. Mari dengan mantap lebih lagi nyatakan saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Sebab siapa di pihak kita saudara? Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari gereja Tuhan katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya kita umat pemenang, amin saudara. Mari sama-sama kita mau nyatakan, kita mau imani lagu ini, amin saudara. Sama-sama. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Boleh tengok kanan kirinya saudara. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Sambil angkat kedua tangan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sambil angkat kedua tangan kita nyatakan, kita lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, sebelum duduk saya mau tanya, ada sukacita amin? Boleh tengok kanan kirinya bilang, kita lebih dari pemenang. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik di persembahan kita yang pertama. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bawa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan saat ini ya Bapak. Di saat yang bersamaan kami juga bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini, dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua, dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kuatkan
sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar lewat firman-Mu kembali kami diingatkan, diajar oleh Tuhan untuk mengerti tujuan hidup kami, dan kasih karunia Tuhan menyertai kami. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberi kepada kami hikmat. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Allah, dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini yang luar biasa ya. Tuhan memberkati kita, semua sehat, semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sesuai dengan tema menjadi pemenang atau orang yang menang. Nah, tadi waktu saya ada di belakang di ruangan ada WA buat saya dari sahabat saya, dari teman diskusi saya adalah dan juga teman doa saya, yaitu anak saya. Dia bilang begini, "Papa tetaplah jadi pemenang jiwa. Berapapun harganya, bayar harganya." Asik saudara. Saya bilang yes. Ternyata saya pikir saya menginjil. Bukan katanya. Pemenang jiwa adalah Papa sendiri. Jadi kita sendiri yang harus jadi pemenang jiwa kita sendiri, ya, bukan orang lain. Kita yang harus menjadi diri kita sendiri, yang harus memenangkan jiwa kita sendiri. Kita pergi menginjil kemana-mana, kita lupa bahwa kita juga harus diinjili. Ya saudara, kita harus belajar bahwa hidup kita harus tetap berpada dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Hari ini kita akan bicara banyak hal tentang bagaimana seharusnya kita hidup menjadi seorang pemenang jiwa. Tapi izinkan saya bercerita beberapa cerita. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ada anak sekolah minggu, tiba-tiba dia bilang sama bapaknya, sama mamanya, "Mah, aku minggu ini nggak mau ke gereja dulu." Loh, kenapa? Ada apa? "Enggak deh, pokoknya nggak mau." Akhirnya ibunya desak dia, akhirnya dia cerita, "Abis kalau di gereja di sekolah minggu, teman-teman nggak dengar firman Tuhan, mainin HP, dia cerita, dia bercanda," katanya. "Jadi aku nggak konsentrasi," katanya. Terus mamanya bilang begini, "Oke, nggak apa-apa, tapi boleh nggak mama minta satu permintaan lagi?" "Apa?" "Boleh," katanya. "Hari ini tetap ibadah ya, tetap sekolah minggu." "Kenapa mah?" "Pokoknya tetap ikut ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya mama mau kasih kamu tugas." "Tugasnya apa?" "Udah nanti aja kalau udah di gereja." Jadi waktu sampai di gereja, mamanya kasih dia cangkir saudara, isinya air penuh sekali. Nah, kata mamanya begini, "Kamu boleh kelilingi gereja ini, dan tidak boleh ada setetes pun air yang tumpah. Bisa?" "Oke, gampang itu ya." Nah, akhirnya si anak ini keliling saudaraku, keliling sampai lagi ke mamanya. Mamanya tanya, "Ada yang tumpah enggak?" Anaknya diem aja. "Tadi waktu kamu keliling, kamu lihat temenmu main HP enggak?" Dia bilang, "Enggak tahu." "Waktu kamu keliling, ada orang yang bercanda enggak?" "Enggak tahu." "Waktu kamu keliling, ada yang cunihin enggak?" Tahu cunihin? Itu dari bahasa Jerman, akhirnya orangnya sokepo. Itu bahasa Inggris ya, saudaraku, cunihin. Terus, "Enggak tahu Mi, soalnya aku konsentrasi di ini air supaya enggak tumpah." Terus si ibu bilang, "Begitulah ibadah. Kalau kamu mau beribadah, pergi ke gereja, hendaklah kamu bertuhan. Tujuanmu ke gereja bertuhan. Tujuanmu ke gereja menghampiri tahta Tuhan. Tujuanmu ke gereja bersama dengan Tuhan. Tujuanmu ke gereja melihat wajah Tuhan. Tujuanmu ke gereja bertemu dengan Tuhan. Tidak peduli orang lain di sekelilingmu mau ngobrol, tidak peduli orang lain cerita tentang apapun, tidak peduli orang lain main HP sekalipun, tugasmu hanya berpada dengan Tuhan." Kadang kita cunihin Bapak Ibu, pergi ke gereja, datang duduk paling belakang, begitu ada yang orang masuk, gelangnya kan panjang, banyak, keroncong, bilang, "Mas lagi jalan." Kan cunihin. Wah, tuh orang hitam, bajunya hijau, udah kayak pohon Natal, iseng banget.
Tujuan kita bergereja adalah bertuhan. Tujuan kita bergereja mau ibadah, bukan ngeliatin orang, bukan nilai orang, sabodo teuing orang lain. Dah kita juga nggak jauh lebih baik dari orang lain, betul apa enggak? Iya kan? Kita nggak jauh lebih baik loh dari orang lain, kita nggak jauh lebih suci dari orang lain. Emang yang duduknya di depan paling suci? Maaf ini mah. Tadi pindah ke belakang, repot saya. Enggak. Kita sama-sama sedang bertuhan. Kalau tujuan kita datang beribadah untuk bertuhan, ya bertuhanlah. Masa bodoh dengan orang lain? Belum tentu doamu, belum tentu ibadahmu juga berkenan sama Tuhan kalau hati kita bengkok. Kita belajar, ya. Nah, cerita yang kedua adalah seorang pelukis yang namanya Raden Saleh. Itu pasti Bapak Ibu tahu. Dia terkenal sekali. Salah satu pelukis yang menggambar Pangeran Diponegoro. Percis banget. Dia pelukis naturalis Indonesia yang pertama dan sangat percis sekali, natural banget, ya. Sampai pernah terjadi katanya, menurut cerita, dia melukis bunga dan ada kupu-kupu yang nemplok. Saudaraku, dikira bunga beneran karena natural sekali, percis banget. Nah, sebelum dia menjadi seperti itu, dia belajar kepada beberapa orang Belanda yang memang jadi gurunya. Jadi dia melukis, ya, dia gurunya. Tapi ada seorang sahabatnya sama-sama melukis, sama-sama belajar melukis, itu ngeritik dia terus. Nggak ada bagus-bagusnya. Selalu apa yang dia buat itu salah di mata temannya. Apakah Raden Saleh marah? Enggak. Raden Saleh justru ketika dia dikritik, ketika dia dihina, ketika dia dikucilkan, ketika dia tidak mendapatkan respon yang baik, dia terus berusaha untuk berbuat baik. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang pelukis naturalis paling hebat di Indonesia. Dalam hidup kekristenan kita juga begitu. Telingamu bukan untuk mendengarkan orang lain cerita tentang siapa kamu, tapi cerita tentang Tuhan. Hatimu diberikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk menyimpan perkataan yang membuat engkau sakit hati, tapi menyimpan firman Allah. Kita buat hati kita seperti itu. Jangan peduli orang lain mau ngomong apa tentang kita. Toh, kalaupun kita benar, kalau ada orang lain tidak suka dengan kita, apapun yang kita lakukan, benar sekalipun, tetap salah di mata mereka. Terus apa kita mungkin mikir, oh gue salah mulu. Habis waktumu hanya untuk memikirkan itu. Pikirkan apa yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirin aja itu. Jangan pikir yang lain-lain. Orang boleh menilai kita apapun, terserah. Itu punya hak mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang mau membuat kita sakit hati, doakan. Biar dia berubah. Tapi sebelum dia berubah, kita yang harus berubah dulu. Ya, kita yang harus berubah. Nah, itu cerita yang kedua. Masih ada lagi cerita yang ketiga, ya. Semoga terus cerita. Ada seorang guru bilang begini sama anak-anak muridnya, aku mau garis, papan tulis di garis, 1 meter. Terus si guru bilang, tolong kurangin. Ya, seorang anak maju, dihapus yang 1 meter, ya 10 cm tinggal 10 cm, tinggal 90 cm. Datang yang kedua, datang yang ketiga, akhirnya tinggal 50 cm dari 1 meter. Dan yang terakhir dipanggil guru, coba kurangi. Si guru ini memberikan kesempatan buat seorang murid untuk mengurangi garis itu. Tapi dia tidak menghapus garis yang tinggal 50 cm, tapi dia membuat garis di atasnya lebih dari 1 meter. Intinya adalah jadilah baik tanpa harus menjatuhkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain. Jadilah tinggi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain. Hidup adalah pilihan. Kita bisa melakukan apa yang baik sekarang dan sekaligus apa yang jahat. Tapi setiap kita akan punya konsekuensi.
Jadi lakukan apa yang benar, apa yang baik, yang baik-baik saja. Jadi lakukan itu. Nah, hari ini kita akan belajar. Mazmur 90 ayat 12. Firman Allah berkata begini. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kepada kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, yang pertama untuk menjadi seorang pemenang jiwa, yaitu hidup kita, yang pertama perhatikan baik-baik, sangat harus diperhatikan. Hidup itu singkat. Alkitab mengatakan hari hidup kita sangat singkat. Ayub mengatakan seperti bunga rumput, pagi mekar, sore sudah layu dan sudah tidak tahu tempatnya di mana. Hari-hari yang dilalui hidup kita, katanya seorang manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan itu singkat umurnya. Jadi kita belajar Bapak Ibu, ingat hidup ini singkat, 60 kata Alkitab, 70 sisanya adalah kesusahan. Sisanya adalah penderitaan. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Dulu waktu umur 30 saya masih bisa lari-lari kenceng ya, treadmill saya bisa lama. Tapi sekarang udah umur 60 nih saudaraku, boro-boro treadmill lama ya, dikencengin dikit aja saya udah capek. Kenapa? Karena waktu itu singkat. Jadi perhatikan baik-baik, hidup itu singkat, tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Yakobus 4 ayat 14 firman Allah berkata begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap, sebentar saja kelihatan kau lalu lenyap. Hidup itu sangat-sangat singkat. Seperti uap, tak tahu hilang. Nah, tapi bukan berarti kita tidak mampu berbuat apa-apa. Saya umur 63, Bapak Ibu Saudara, sekarang besok April sudah 63. Ya itu berarti saya memang sudah. Bapak umur berapa Pak Punten? Umur berapa? 13. Oh 76, kira 13. 13 lari ya Pak ya. Ya, umur Bapak lebih tua dari saya, ya. Tahu nggak saudaraku, sampai memutih rambut kita Tuhan tetap menggendong kita. Amin ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan rambutnya disemir. Besi enggak digendong ku Tuhan. Makanya jangan sok-sokan disemir, biarin kita mau digendong, yang nggak mau digendong semir. Pak jangan disemir ya Pak. Kita punya teman, kita udah ninggalin dunia hitam kita Pak, sekarang dunia putih kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa hidup itu singkat, bukan berarti nggak ada gunanya. Sampai tua kita akan tetap berbuah. Tidak ada alasan untuk kita yang tua pensiun. Kenapa? Alkitab berkata begini, Mazmur 92 ayat 14-15, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran bait Allah kita, sampai masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara, ini luar biasa. Kita harus tetap menjadi berkat, dimanapun kita harus bisa menjadi berkat. Tidak ada waktu yang sia-sia. Perhatikan kupu-kupu. Kupu-kupu itu punya siklus waktu hidupnya cuma 1 minggu, ya, 1 atau 2 minggu. Tapi lihat, perhatikan, dalam siklus waktu yang sangat singkat sekali kupu-kupu sudah menjadi berkat. Ketika dia berubah menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu, dia menyerbuki pohon buah, kemudian menjadi buah. Orang boleh diberkati lewat itu. Hidup kita juga harusnya seperti itu. Sesingkat apapun hidup kita, kita harus tetap jadi berkat. Jangan pernah lupa, hari ini mungkin kita berjaya, hari ini kita mungkin masih gagah, hari ini mungkin kita masih bisa duduk, hari ini kita mungkin bisa berlari, tapi belum tentu. Sebentar sore waktu kita selesai, kita nggak pernah tahu, karena mati itu bukan soal sakit dan tua. Mati itu adalah waktu Tuhan. Ya, walaupun saya 63, Bapak udah 70 tahun, belum tentu duluan saya sama Bapak belum. Yang mau duluan silakan aja. Kita mengalahan aja Pak, kita mengalah aja, biarin aja. Ya, yang muda-muda dulu coba, boleh nggak? Siapa yang mau masuk surga? Oke, mati dulu.
Kan gitu, nggak mau ya. Kalau disuruh gitu nggak mau pasti. Nah makanya hidup itu singkat, jangan takut, harus tetap bisa jadi berkat. Ada beberapa orang tua di gereja kami melayani, rata-rata umurnya masih remaja, 89. Ya waktu zamannya Musa kan itu masih remaja segitu. 89, 90, masa-masa dulu itu zaman Adam masih remaja banget. Ya. Terus dia bilang begini, Pak Erwin, mungkin saya udah nggak ke ibadah lagi, saya online aja. Dalam hati nih, dalam hati, gaya, mencet HP aja lu gemeteran pakai online. Ya, gaya. Saya bilang, saya jemput, nggak ada alasan untuk tidak ke gereja. Bener nih, iya. Terus di gereja ngapain? Ada tugas khusus buat orang tua. Ngapain Pak? Berdoa. Berdoa syafaat. Orang tua itu gunakan di gereja buat berdoa syafaat. Jarang ada anak muda disuruh berdoa syafaat, gak mau. Duduk sedikit, udah lama amat sih. Coba orang tua, bagaimana mau bilang lama amat? Orang dia anteng banget duduk, jelek. Udah gak bisa usek ya sana. Gak bisa, mau bangun juga susah. Jadikan dia pendoa syafaat. Kenapa? Pertama, doanya pasti manjur. Kenapa? Karena udah deket lagi ke langit. Iya kan, kalau udah tua kan hubungan dengan Tuhan makin deket kan. Iya. Pasti dia kalau ditanya, Mak doain apa? Iya tenang, Mak punya orang dalam. Itu kan enak saudara. Kalau yang muda disuruh berdoa, iya, bentar-bentar lihat HP, bentar-bentar lihat HP. Kalau udah mama cuman merem doang. Kenapa? Dan matanya juga bolor. Jadi tidak ada istilah tidak bisa jadi berkat. Di dalam hidup kita selalu bisa jadi berkat. Hidup itu singkat. Yang kedua, untuk menjadi pemenang jiwa adalah hidup itu berharga. Perhatiin ini. Yesaya 43 ayat 4 berkata begini. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan kepada manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, lihat perhatikan. Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan berkata, aku menghargaimu, itu berarti betapa berharganya kita harus hidup. Kata-katamu adalah kata-kata yang berharga. Sikapmu adalah sikap yang berharga. Responmu ketika engkau menghadapi masalah harus berespon benar. Jadi seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang berharga. Orang akan lihat kita. Saudara, kekristenan itu bukan soal siapa saya menjadi orang Kristen sudah berapa tahun, rajin ke gereja apa enggak, rajin berdoa apa enggak. Bukan. Kekristenan adalah ketika saya sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang kita pulang ke gereja, ada aja salahnya. Melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, ngomong yang jelek, ngomong yang buruk. Maaf ini maaf punten pisan. Saya pernah diundang ke salah satu gereja kebaktian anak muda. Ya namanya juga anak muda lah, saya tahu lah kayak apa ya, karena saya pernah muda. Jadi pulang waktu ibadah, semangat, kita mah eleh dah kalau anak muda ibadah mah. Kalau semangat sampai lompat-lompat nyanyi juga, luar biasa. Pas pulang saya baru ternyata yang ibadah teh bukan orang. Serius, anjing. Pulang dari gereja sampai depan pintu, saya pas di jing sini lu, anjing teh yang ibadah teh. Saya kira orang. Hari tadi gua khotbah jeung anjing atunya. Saudara, ya mudah-mudahan di sini nggak ada ya, nggak ada bedanya, hampir mirip-mirip. Janganlah ya, ini orang loh, ini berharga loh, masa keluar jing sini jing, aduh untung saya nggak bunyi, padahal tadi nyanyinya bagus, Tuhan Yesus tidak berubah, sampai jingkrak-jingkrak.
Pas keluar ngegonggong. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berharga. Istri, hargai suamimu. Bikinlah dia berharga. Jangan nanti kalau ketemu tetangganya, temennya, saudaranya, ngobrol keluarga, ngobrolnya teh nggak enak pisan. Saya pernah ngedengerin tuh, ya, pan saya orangnya cunihin. Ya, ada jemaat lagi ngobrol-ngobrol. Iya, laki gue mah ngeselin gue banget. Gue pengen tekek ya kalau bisa. Kenapa emang? Bangun siang, udah siang bangun bukannya nyari kerjaan, dia ngopi. Kan pengen banget gue neke. Itu suaminya dijelek-jelekin kepada saudaranya. Coba saudaranya bilang, emang suami siapa itu? Pan era orang soal. Iya kan? Iya, dengar baik istri, kasihi suamimu. Ya, jangan nanti kalau udah mati baru nangis. Saya sama siapa? Kenapa lu ninggalin gua? Yang enak tuh lelaki bangun nabok doang, plok, bohong lu jatuh lagi. Bohong lu. Makanya istri kasihi suamimu. Suamimu lo ya. Jangan suami orang lain. Ya, ingat loh suamimu. Jangan suami sendiri harus sayang. Nanti dah kalau dia udah meninggal pasti ada yang dikangenin. Tadi pagi saya bilang ada seorang ibu tinggal mati sama istri suaminya. Bu, apa yang ibu paling kangen? Ngoroknya itu loh Pak. Sepi ya Bu. Kalau istri suami ditinggal mati istrinya ditanya, Pak, apa yang dikangenin sama ibu? Cerewetnya itu loh. Makanya ya suami kalau istri cerewet bagus. Kenapa? Itu manusia berarti. Bagus. Berarti masih bisa berkicau. Kalau Bapak piara burung semakin sering ngobrol, semakin sering berkicau, bagus nggak Pak? Mahal. Makanya nanti kalau istri cerewet gini, sweet gitu. Ya. Tadi saya bilang jangan pakai tangan kosong, pakai cepean rebu. Ya. Apalagi pakai itu ya kwitansi gelang emas. Makin berkicau. Ya ingat suami-suami, kasih istrimu. Rawatlah dia selagi dia masih berkicau. Ya, jadi belajar. Jadi hargai setiap orang. Seperti kita mau dihargai, belajar menghargai orang lain. Ya. Yang ketiga adalah tentang perbuatan baik. Ingat Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya mau supaya kita ada di dalamnya. Sebelum apapun terjadi Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita itu bukan periodik. Kalau dilihat orang kita berbuat baik. Kalau lagi sesuatu kita berbuat baik. Saudara, saya tidak sedang mengejek atau tidak sedang menghina kebiasaan-kebiasaan orang Kristen, enggak. Tapi ini menjadi pembelajaran. Kita mau berbuat baik kalau ada momen-momen khusus. Jujur ya, Natal kita kasih tukang beca, kita kasih tukang sapu waktu Natal. Paskah kita lakukan seperti itu. Selebihnya, pertanyaan saya sederhana, apakah Tuhan membuat kita menjadi baik hanya periodik? Kalau Anda dan saya mau berbuat baiklah terus menerus. Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan bosan untuk berbuat baik. Nanti ketika engkau berbuat baik, orang tidak berterima kasih, sabodo teuing, tugasmu hanya memberi yang terbaik. Jangan tunggu orang lain terima kasih. Kalau kita mau memberi kepada orang lain, kita bilang, ih tuh orang kagak tuh terima kasih. Kalau bahasa Inggrisnya, bokamsyah. Sabodo teuing. Tugasmu adalah melakukan yang baik. Dia mau berterima kasih atau tidak, bukan urusanmu. Beri terus. Kapan Pak? Sabodo teuing. Selama kita memberi, beri terus. Jangan bosen.
Jangan pilih-pilih juga. Wah, apaan? Gua ngasih dia. Kan sekarang tukang tanggo kan bukan cuma di empang ya. Yang pakai nyiru itu, kalau di empang kan biara ikan. Ini kan di jalanan juga ada tuh. Jangan pilih-pilih. Terus dia bilang, kita mau ngasih. Jangan. Ntar kita mau bangun gereja susah loh. Saya bilang begini, teman saya pernah gitu. Jangan Pak Erwin, orang kita mau bikin gereja aja susah. Saya bilang begini, lu percaya nggak suatu saat nanti seluruh bangsa ini akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku. Terus jangan khawatir, yang sekarang mereka sedang bangun akan jadi tempat ibadahmu. Karena gereja nggak sanggup menampungnya. Kan enak gitu ya saudara. Jangan buru-buru nyalain mereka. Bangun gereja susah. Saya berpikir gini, kenapa sih orang Kristen susah banget diterima di lingkungan mereka? Karena orang Kristen lupa kalau dia garam. Kenapa? Garam itu harus memberi rasa. Kalau garam tidak memberi rasa akan diinjak-injak orang. Garam kalau tidak memberi rasa akan menjadi tawar, Alkitab mengatakan akan dibuang dan diinjak-injak orang. Orang Kristen harus dimanapun berada seperti Alkitab mengatakan, kemanapun aku membuangmu, di tempat di mana engkau aku buang, di situ ada damai sejahtera. Mulai dari diri kita, jangan pernah menuntut mereka, tuntut diri kita, apakah kita sudah menjadi garam apa belum. Dan jangan lupa, jangan pernah lupa, selain menjadi garam, kita punya identitas namanya terang. Jangan tuker, jangan kompromi, itu identitasmu. Saya belajar di lingkungan tempat saya tinggal. Ini pemilihan yang kedua. Ditanya sama saya, kenapa lu milih gua lagi? Kan banyak yang lain. Enggak gua cuma milih lu aja. Jadi apa? RT. Untung saya nggak jadi RW. Kalau jadi RW ketemu orang Batak habis saya. Iya. Seneng ngayomin mereka. 90% loh mereka orang itu di luar kekristenan. Tapi kenapa mereka milih? Karena mereka tahu hidup kita sudah menjadi garam. Waktu mereka bangun tempat ibadah, saya ikut bangun. Waktu bersihin saya ikut. Nanti nih habis lebaran, pasti habis itu Idul Adha. Gue mau udah inget aja dah. Gue mau pasti dapat paha kambing aja. Karena saya pasti diundang. Bapak Pendeta Erwin harap kemari, pembagian akan dimulai. Dan saya bagian nimbang. Kenapa? Saya tanya, kenapa gue bagian nimbang? Karena orang Kristen itu adil. Makanya kita semua nih orang-orang adil, jangan curang. Kita ini orang baik, udah kadung disebut baik, jangan berbuat tidak baik. Saya mau sebut teuing, mau disebut adil apakah kan yang penting mau gue dapat paha. Habis saya nggak punya kepentingan kan. Saya timbang seperti sesuai dengan timbangan, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Itu tugas saya. Ya mungkin mereka menganggap yang lain curang, saya nggak tahu. Ya, tapi yang paling penting gue nyate gitu aja. Jadi lakukan, jangan periodik, terus menerus. Banyak orang pergi cari gereja, bangun gereja susah. Saya bilang, lu salah. Mau bikin gereja, lu bikin basar, lu bikin makanan, lu berikan mereka makanan, berikan mereka bantuan. Salah. Lu bangun jembatan dulu. Lu harus jadi garam dulu. Jangan ujuk-ujuk datang pengen bikin gereja. Atau udah diporak-perandakan. Siapa lu? Saya baru habis merintis yang baru. Setelah saya tinggal di situ menggarami, ada perintisan baru. Satu gereja baru sudah berdiri dan mereka bilang gini, jangan takut. Kalau ada apa-apa, kami akan menghadapinya. Garami dulu, jangan ujuk-ujuk terus pengen bikin. Udah gampang kalau kita udah jadi garam mah. Nah, ibu-ibu sok gerak. Kalau
Masak kalau nggak pakai garam enak enggak? Nggak enak. Jadi garam dulu, jangan buru-buru dulu. Makanya kita sering kali dimusuhin. Terus berbuat baik, terus berbuat baik. Tapi jangan lupa identitasmu. Kamu adalah pelita. Jangan tukar itu. Jadi belajarlah untuk selalu berbuat baik. Ya, tetap berbuat baik, walaupun sering disalahartikan. Tetap berbuat baik, walau kadang kita dimanfaatkan. Orang Kristen paling gampang kalau berbuat baik suka dibilang gini, kamu kan orang Kristen ya, padahal mau minjem duit. Tetaplah berbuat baik, walaupun orang tidak berterima kasih, karena berbuat baik bukan pilihan. Saya mau ulang lain, karena berbuat baik bukan pilihan, tapi perintah dari Tuhan. Itu nggak ada pilihan lain. Kalau kamu tahu kamu harus berbuat baik, kamu tidak lakukan, maka engkau berdosa. Dosa yang seringkali kita tidak sadari adalah tidak berbuat baik. Sekarang hari Jumat, tiap hari banyak kan yang nongkrong di pinggir jalan, bawa gerobak, bawa karung. Coba apa yang di pikiran kita? Kalau hatimu tidak tergerak untuk memberi, periksa hatimu. Masihkah ada kasih Kristus di dalamnya? Pak, saya tidak akan memberikan kepada dia supaya dia jangan bergantung pada saya. Lu belum memberi aja udah ngomong. Beri. Soal dia tergantung apa tidak itu bukan urusanmu. Lakukan. Kalau mau diberkati, ya memberkati dong. Kan kita tahu, kadang-kadang orang Kristen lucu. Yesus ada di Taman Getsemani, kita get some money. Ya kan? Tuhan Yesus di Getsemani, tapi orang Kristen get some money. Curang, memberkati embung, ya, tapi minta paling kenceng. Apa bedanya dengan mereka? Belajar, berbuat baik, terus berbuat baik. Dan saya akhiri dengan satu cerita filosofi pensil. Seorang nenek mengajar anak cucunya menulis. Si nenek memberikan pengamatan kepada pensil. Lihat pensil, kata si nenek kepada anaknya, pada cucunya. Ada apa, Nek? Pensil ini, lihat, katanya. Kamu menulis dengan apa? Dengan pensil. Ada tulisannya? Ada, katanya. Kemudian sesekali tulisanmu salah, di ujung pensil ada penghapusnya. Dihapus di situ. Tapi lihat hasil daripada hapusannya, penghapusnya semakin habis. Kemudian dia bilang, pensil ini tergantung apa yang ada di dalamnya, grifnya ya. Jadi kalau ada grifnya, ada yang hitamnya itu baru bisa ditulis. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang menggerakkannya. Sesekali kita bisa berbuat salah, ada perlu penghapusnya. Sesekali kita harus diam untuk memikirkan langkah berikutnya. Sesekali kita harus ingat semua karena Allah yang menggerakkannya. Jadilah orang Kristen yang bisa bersyukur selalu. Jadilah orang Kristen yang selalu berkata, Tuhan itu baik. Amin, saudara. Jadilah selalu berkata, Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Anugerah-Mu yang jauh lebih hebat daripada sekedar permintaan kami. Kami rindu bahwa hidup kami adalah hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi pemenang jiwa. Pemenang jiwa lewat hidup kami yang sudah dimenangkan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBI Mega Bekasi rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Boleh silakan bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir?
Baik, puji Tuhan semua jemaat yang setia, dan tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik di persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu bisa mengisi di amplop-amplop ungu yang sudah tersedia. Mari kita persiapkan persembahan kita angkat di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, tidak ada henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami imani Tuhan hidup kami berkecukupan bahkan berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, biar apapun yang menjadi usaha dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil, dan biarlah persembahan ini boleh memperluas ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang siap memberi katakan amin. Kabar gembira, Menara Doa 24 Jam Rayon 18 Kota Bekasi kembali dibuka secara onsite. Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jabodetabek dapat bersama-sama dengan kami dalam Menara Doa 24 Jam. Pastikan Saudara mulai hadir di onsite kami. Tapi khusus bagi gereja lokal yang ada di cabang ranking di luar Jabodetabek, Bapak Ibu Saudara tetap bisa Menara Doa secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk kamu yang memiliki bakat dan kerinduan untuk melayani Tuhan di bidang tari, pas banget. The Great Worship Dancers akan membuka audisi loh. Audisi kali ini akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023. Jadi, pastikan kamu melakukan ya. Untuk syarat dan ketentuan juga teman-teman baca pada layar. Yuk melanjutkan bersama di The Great Worship Dancers. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua di audisi nanti ya. Untuk kita sekarang dapat mengunjungi kontak person yang tertera pada layar. See you and God bless you. Jumat Agung GBI Bida Bekasi diadakan Jumat 7 April 2023 dengan 3 kali jam ibadah, yaitu pukul 9, 11, dan pukul 1 siang. Ibadah Paskah GBI Bida Bekasi diadakan Minggu 9 April 2023 dengan 4 kali jam ibadah, pukul 9, 11, pukul 1 siang, dan pukul 5 sore. Teologi Bethel Bekasi membuka penerimaan mahasiswa baru dan perkuliahan akan dimulai bulan Juli 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Shalom, PK Bintang Bersinar telah membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2023-2024 dengan kategori umur 3-6 tahun. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra dan putrinya, yuk bergabung dan bertumbuh bersama kami di TK Bintang Bersinar. Kriwang Pangkalo. Untuk
info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar. Kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa membeli merchandise kami. Salah satunya adalah batik, kaos, tas, dan air mineral. Ada juga sabun cuci piring, cuci tangan, aneka kue, juga permen. Dengan Bapak Ibu berpartisipasi membeli produk kami, otomatis Bapak Ibu memberkati untuk mereka yang kekurangan. Dan semua dana yang kami kumpulkan hanya untuk membantu mereka yang putus sekolah, dan kami akan membiasiswai mereka yang bisa untuk bisa bersekolah di STT kami. Kita juga akan membiayai mereka yang berumur, bahkan kita akan membuat paket sembako yang terus kita akan salurkan untuk mereka yang kurang mampu. Dengan Bapak Ibu memberi, otomatis Bapak Ibu sudah memberkati mereka yang kekurangan. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk boleh menjadi orang tua asuh. Mungkin Bapak Ibu terketuk hatinya untuk boleh memberkati mereka yang putus sekolah. Bisa Bapak Ibu menghubungi kontak depan. Kesempatan ini sangat terbuka untuk semua pengerja dan saudara jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberkati dengan cara membeli produk merchandise yang ada di yayasan kami. Dan mulai hari ini yayasan kami sudah membuka rumah roti bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Bisa mereka mengambilnya secara gratis, ada di counter depan dengan mengisi formulir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, GBI Mega Bekasi sekarang sudah memiliki WA Center. Bapak Ibu dapat mengaksesnya dengan cara scan QR yang berada di layar. Dan Bapak Ibu dapat mengirim chat Halo R18 untuk mengakses menu WA Center kami. Dalam WA Center kami terdapat berbagai macam seputar informasi GBI Mega Bekasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, kami ada pengumuman sedikit dari mewakili komunitas dewasa muda. Jadi di Destiny akan mengadakan perayaan Paskah dengan bakti sosial ke panti asuhan. Kami rindu supaya di momen Paskah ini kami bisa berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita Paskah dan berkat bagi anak-anak di panti asuhan. Jadi kami juga membuka partisipasi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur dengan cara membeli stiker, satu stiker dengan harga Rp10.000. Nanti ketika Bapak Ibu keluar, kita ada di counter di depan di sebelah kiri. Ya, buat Bapak Ibu juga dan saudara terkasih yang merupakan usia dewasa muda yang mau ikut terlibat dalam melayani di acara Paskah ini, dapat nanti ke stand depan. Kita membuka pendaftaran untuk volunteer yang ingin mengikuti kegiatan kami, di mana kami sangat rindu untuk dapat saudara-saudara ikut dengan kami berbagi dengan anak-anak panti asuhan yang akan yang sudah terpilih nanti. Dan juga bagi saudara di usia dewasa muda atau fresh graduate di umur 25 sampai 40, pekerja muda, pasangan muda dan keluarga muda yang rindu bergabung di komunitas Destiny, dapat bergabung di KUL juga bisa mendaftar di counter depan, di counter yang sama dengan penjualan stiker. Nanti tim kami di sana sudah ada yang menyambut Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan sedikit Bapak Ibu Saudara, sekolah minggu juga membuka bazar menjual makanan dan minuman. Jika Bapak Ibu rindu untuk menabur, Bapak Ibu bisa nanti keluar melalui pintu yang ada di depan di samping sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan puji Tuhan kita sudah tiba di penghujung ibadah. Saudara diberkati siang hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh kasih tepuk tangan sambil kita bangkit berdiri, dan mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini.
di mana kami boleh mendapatkan khotbah yang luar biasa ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai kami untuk ibadah biasa selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kembali kami terima kasih juga buat Bapak Pendeta Erwin Peja Sasmita di mana telah memimpin kami siang hari ini, mendapatkan berkah luar biasa ya Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih. Tak lupa juga kami naikkan doa kami buat Bapak Gembala Reon kami ya Tuhan, dan Bapak Gembala pimpinan kami, Bapak Pendeta Nikun, Dr. Harjo ya Tuhan, dan wakil-wakilnya. Dimanapun beliau berada ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga untuk memenangkan lebih banyak jiwa ya Tuhan, kami percaya melalui wakil-wakilnya boleh dikuatkan ya Tuhan. Gembala kami Rayon juga 18, Bapak Pendeta Andi Markus, beserta istri, anak dan keluarga ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Dimanapun beliau berada ya Tuhan, tetap ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Biar kuasa darah kudus-Mu menyertai kehidupan Pak Andi ya Tuhan, sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat keempat wakilnya dan staf gembala dan gembala kul ya Tuhan. Berkati dalam tugas mereka masing-masing ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Tuhan. Dan tambahkan hikmat beserta kekuatan dalam keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Juga buat revival yang terjadi untuk bangsa Indonesia dan Kota Bekasi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Kota Bekasi, berkati pemimpin negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat seluruh pengerja dan jemaat ya Tuhan yang telah hadir pada siang hari ini. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala virus ya Tuhan. Terima kasih. Sebelum itu, sebelum pulang kami akan mendapatkan doa dari saudara-saudara yang kekasih, kita akan pulang dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Buka hati kita, angkat wajah kita dan terima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita, berkat melimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anugerah keselamatan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Ibadah selesai, selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.